Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu sistem saraf otonom. Sebelum mempresentasikannya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Noval. Selanjutnya ada pemateri, yang pertama Ester Rifika, yang kedua Ririn Dwianti Jusman, yang ketiga Nur Agusmawati Putri, dan yang keempat Muhammad Nur Alif, yang kelima Sri Wahyuni, yang keenam Mega Surya Tarente, dan yang ketujuh Anastasia Sosang. Saraf otonom adalah sistem saraf yang tergantung pada sistem saraf pusat, dan antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf aferen dan eferen. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian sistem saraf pusat yang telah berimigrasi dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Karena sistem saraf otonom itu terutama berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam secara tidak sadar, kadang-kadang disebut juga susunan saraf tidak sadar. Saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf parasimpatis. Terbagi dalam dua bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Kemudian saraf simpatis terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serbut-serbut saraf. Sistem simpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan. Responnya antara lain adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terdiri atas serangkai urat kembar yang bermuatan gangligan. Urat-urat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebra, lantas berakhir dalam pelvis di dalam koksigis sebagai ganglikon koksigeus. Ganglikon itu tersusun berpasangan dari disebarkan dari daerah leher, yaitu 3 pasang ganglion servikal. Kemudian daerah dada, yaitu sebelah pasang ganglion torakal. Kemudian daerah pinggang, yaitu 4 pasang ganglion lumbal. Kemudian daerah pelvis, yaitu 4 pasang ganglion sakral. Kemudian di depan koksigis, yaitu ganglion koksigens. Ganglion ini bersambung erat dengan sistem saraf pusat melalui sumsum tulang belakang dengan mempergunakan cabang-cabang penghubung yang bergerak keluar dari sumsum tulang belakang menuju ganglion, dan dari ganglion masuk menuju sumsum tulang belakang. Fungsi saraf simpatis: 1. Mensarafi otot jantung. 2. Mensarafi pembuluh darah dan otot tak sadar. 3. Mempersarafi semua alat dan seperti lambung, pankreas, dan usus. 4. Melayani serabut motorik, sekretorik,
pada kelenjar kering, pada kelenjar keringat. 5. Serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit. 6. Mempertahankan tonus semua otot sadar. Selanjutnya, saraf parasimpatis. Sistem parasimpatis. Saraf kranial otonom adalah saraf kranial ke-3, ke-7, ke-9, dan ke-10. Saraf-saraf ini merupakan penghubung tempat serabut-serabut parasimpatis lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Saraf parasimpatis sakral keluar dari sumsum tulang belakang melalui daerah sakral. Saraf-saraf ini membentuk urat-urat saraf pada alat-alat dalam pelvis dan bersama saraf simpatis membentuk pleksus yang melayani kolon, rektum, dan kandung kencing. Fungsi saraf parasimpatis yaitu yang pertama, merangsang sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. Yang kedua, mensarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung. Yang ketiga, mempersarafi kelenjar ludah. Yang keempat, mempersarafi parotis. Yang kelima, mempersarafi sebagian besar alat tubuh, yaitu jantung, paru-paru, GIT, ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis. Yang keenam, mempersarafi kolon descendens, sigmoid, rektum, vesika urinaria, dan alat kelamin. Dan yang ketujuh, miksi dan defekasi. Berikutnya, sistem kerja sistem saraf otonom. Sistem saraf tak sadar menyebabkan gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu reaksi yang bersifat otomatis atau tanpa disadari. Impuls saraf pada gerak refleks melalui alur impuls pendek. Alur impuls dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf. Kemudian tanggapan dikirim oleh saraf motorik menuju ke efektor. Alur impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Ada dua macam gerak refleks, yaitu yang pertama refleks otak. Refleks otak adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di otak, misalnya berkedipnya mata, atau refleks pupil mata karena rangsangan cahaya. Yang kedua, refleks sumsum tulang belakang. Refleks sumsum tulang belakang adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di sumsum tulang belakang. Misalnya, sentakan lutut karena kaki menginjak batu yang runcing. Gangguan penyakit saraf otonom. Gangguan sistem saraf otonom dapat terjadi sendiri atau sebagai akibat dari penyakit lain, seperti penyakit Parkinson, alkoholisme, dan diabetes. Masalah dapat mempengaruhi salah satu bagian dari sistem, seperti dalam kompleks sindrom nyeri daerah atau semua sistem. Beberapa jenis bersifat sementara, tetapi banyak memburuk dari waktu ke waktu. Ketika mereka mempengaruhi pernapasan atau fungsi jantung, gangguan ini dapat mengancam jiwa. Hasil dari kelompok kontrol positif menunjukkan pada menit ke-30 atau T2 mengalami peningkatan glukosa darah akibat pemberian larutan glukosa secara peroral 0,1 ml per 10 gram per berat badan. Setelah pemberian larutan glukobai atau askarbos pada menit ke-90 atau T3 sampai menit ke-210 atau T5 terjadi penurunan kadar glukosa darah. Hal ini terjadi karena larutan glukobai atau askarbose bekerja dengan cara memperlambat enzim yang berubah dari karbohidrat menjadi glukosa. Hal ini menurunkan kadar glukosa darah.